Salam guru penggerak. Halo guru-guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Jembrana. Perkenalkan kelompok 2, anggotanya yang pertama Ibu Desi Wahyu Mariati, Ibu Hani Rafiko, Ibu Rusmiati, dan Agus Budiawan. Dengan fasilitator Bapak Mosadik SPD dan pengajar praktik Ibu Niputu Eka Sulistiawati SPD MPD. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Adapun ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, melaksanakan penilaian berkelanjutan, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, dan melaksanakan manajemen kelas yang efektif. Kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru, dan informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Yang kedua, minat murid, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dan yang ketiga, profil belajar murid, di mana cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil pelajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Adapun skenario yang didiskusikan pada kesempatan kali ini adalah situasi di SMP. Pak Didam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Didam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diskusi seluruh kelas dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Yang kedua, kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Yang ketiga, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Yang keempat, Pak Didam mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep. Yang kelima, Pak Didam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Dan yang keenam, Pak Didam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Dan yang terakhir, Pak Didam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Didam. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Pada skenario 1, diskusi seluruh kelas di awal pembelajaran. Pak Didam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Pada skenario 6, Pak Didam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Dan pada skenario 7, Pak Didam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Didam yang kedua yaitu minat murid. Pada skenario kedua, kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Didam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan, dan berbagi dengan pasangan lain. Pada skenario 3, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang
untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Dan pada skenario 4, Pak Bidam mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Ini terdapat pada skenario kelima, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Cara Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar muridnya, yang pertama kesiapan belajar murid yaitu menggunakan pertanyaan pemandu dan memilih lokasi kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Kemudian yang kedua, minat murid dengan memberikan tugas individu dan memberikan penugasan sesuai kemampuan murid. Yang ketiga, profil belajar murid, di mana murid diminta membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan. Yang pertama, diferensiasi konten. Pak Dudidam memperkenalkan topik dengan menggunakan pertanyaan pemandu, yaitu iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian. Secara individu, murid diminta memilih dan menuliskan kembali 3-5 iklan yang menarik bagi mereka. Yang kedua, diferensiasi proses. Menetapkan kegiatan yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk membuat iklan sesuai dengan kemampuan mereka. Penilaian yang dilakukan. Pertama, memberikan pertanyaan pemandu sebagai asesmen diagnostik. Kedua, melakukan penilaian observasi saat diskusi berlangsung. Dan yang ketiga, melakukan penilaian individu dengan cara meminta murid membuat iklan secara individu. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Pembelajaran berdiferensiasi di tiap jenjang memiliki tantangan tersendiri bagi guru. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya atau kesiapan belajar. Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid atau minat, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai atau profil belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Gembira belajar bersama, bahagia lulus bersama.